urusan kita sendiri antar umat Islam di dalamnya adalah ada yang merasa belum bisa menerima kita. Nah, ini yang harus diintrospeksi. Ini harus diintrospeksi. Nanti kalau bisa mestinya ada analisis ini, kenapa? Kenapa antar umat Islam seolah-olah wajah kita doang yang paling ganteng, yang paling bagus, yang paling cakep, yang akhirnya yang aku paling benar. Wajah yang itu jelek sekali. It happened. Ini terjadi. Kenapa demikian? Nanti kedepannya harus ada analisis ini. Apa masalahnya? Saya membaca kitab. Setiap ba'da subuh ini sudah hampir selesai dan di-upload di YouTube. Kitab itu judulnya Sihrul Kalimah, The Magic of Word. Sihrul Kalimah. Ini adalah tepat dan cocok untuk marketer frontliner dalam dakwah yang bagaimana wajah kita menjadi cakep, wajah kita dipandang oleh antar kita sendiri menyenangkan, wajah kita dipandang oleh organisasi-organisasi yang ada di MUI semua menyenangkan karena lebih dari sab'ata wa thamanin jam'iyatan fi Majelis Ulama Indonesia. Lebih dari 87 organisasi. Saya yakin ini bermacam-macam kan. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wasliyah, ada segalanya lah. Gak apa-apa wong itu cuma wadah saja. Alhamdulillah, itu penting. Pentingnya, alhamdulillahnya Indonesia itu punya organisasi. Itu alhamdulillahnya. Saya dikaruniai kesempatan oleh Allah keliling ke negara-negara konflik. Baik ini Muslim countries atau lainnya. Hampir sudah saya kencingin semua. Karena saya udah kencing di situ, itu maksudnya. Apa yang terjadi? Karena di negara itu tidak ada organisasi. Jadi kalau antar kelompok satu itu apa ya? Ya konflik lah, satu konflik, berbeda pikiran, beda pendapat. Tapi biasanya yang menjadi konflik itu beda pendapatan. Gak hanya beda pendapat. Itu kalau sudah konflik langsung bawa bedil aja. Tiba-tiba di Sudan, Ahlussunnah semua itu di situ. Ahlussunnah semua saja nggak bisa untuk mengikat itu. Mazhabnya bahkan sama itu di situ, nggak bisa untuk mengikat. Di Syria Muslim semua, ya memang ada beda mazhab. Di Irak, di Yaman, apalagi di Afrika. Saya pernah diminta oleh oleh negara besar karena mbahnya itu, kakek-kakeknya itu aslinya presiden negara besar ini dari situ. Dan ketika itu bagaimana ngelola sebuah negara karena muslimnya increase, tambah terus. Dan undang-undangnya ketika itu belum ada, dan saya sampaikan kalau
Muslim presiden, wakilnya Katolik, prime ministernya Katolik, wakilnya Muslim. Agree, setuju, ittafaq sampai sekarang. Kenapa negara ini cepat bubar, cepat perang? Kalau sudah perang nggak susah untuk berhenti. Zaman saya kecil nonton di TV hitam putih sudah ada bom meluncur terus dulu, dung 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 dung. Radio sudah memberitakan, loh kok sampai sekarang saya sudah tua belum berhenti itu perangnya. Nah, ternyata di dalamnya negara itu tidak ada organisasi. Alhamdulillah di Indonesia ada organisasi yang sekitar 87 organisasi bisa berkumpul bersama-sama, kumpul bersama-sama dalam satu rumah besar namanya Majelis Ulama Indonesia. Disinilah bisa duduk bersama-sama. Kalau ada problem keumatan dirapatkan. Seluruh organisasi ngerti. Kalau ada problem bangsa duduk bersama. Kalau negara lagi gonjang-ganjing kita diundang duduk bersama. Sehingga tidak sampai konfliknya memuncak. Kita bersyukur punya Indonesia yang membolehkan yang di dalamnya ada organisasi. Ayo kira-kira negara yang bapak-bapak ibu-ibu anggap top di Timur Tengah ada nggak coba organisasi? Ayo tanyakan sono. Ayo. Wes yang dianggap top lah. Nggak ada. Maka ketika ada konflik langsung. Nah, ketika kita ini sudah dianggap negara yang bagus dalam konstruksinya, maka kita hendaknya tetap menjaga ini. Jadi dalam kita berdakwah jangan sampai memecahkan piring kita sendiri. Kritik boleh, memberi masukan bagus, tapi kritik dan memberi masukan itu terjadi seperti terjadinya gelas sama sendok, cangkir sama sendok, benturan bunyi, kletik 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 kletik, itu tandanya mau keluar kopi. Gitu. Ya. Itu tandanya mau keluar kopi karena sudah ada bentikan antara sendok dan cangkir. Tapi jangan sampai cangkirnya pecah. Ingat-ingat ini. Ini pendakwah, ini harus tahu ini. Kalau cangkirnya sudah pecah, negaranya sudah pecah, nyetopnya sudah nggak bisa. Ini harus dipegang. Bersyukur punya model negara seperti kita ini. Memang bisa didiskusikan. Ada yang menganggap model ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi pada intinya bahwa bernegara dan berbangsa ini adalah asyuro warido, musyawarah mufakat. Di sini saya nggak akan bahas ini. Di sini saya akan bahas dalam kitab Sihrul Kalimat. Karena Anda itu jualan kalimat doang sesungguhnya rata-rata ini. Hadir in dan hadir out, ya kan? Hadir in yang di dalam, hadir out yang di luar. Hadir sih, tapi ada yang in, ada yang out, ya. Hadirin, hadir out.
Dalam satu bab itu ada fasal al-qiyadah bil kalimat. Bagaimana memimpin dengan kata-kata. Al-qiyadah bil kalimat. Ini mubalik semuanya. Al-qiyadah bil kalimat. Memimpin dengan kata-kata. Kadang kata-kata kita keluarnya itu menakutkan. Kadang kata-kata kita keluarnya itu membingungkan. Ini apa sih? Kadang kata-kata kita keluarnya itu menyenangkan. Kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang mengenakan, kata dakwah adalah kata marketing. Kata dakwah adalah kata yang menyenangkan. Kata dakwah adalah kata untuk menyedot hatinya orang bersama kita. Apa itu nyedot ya? Ya narik lah gitu. Ya, gitu kira-kira. Maka untuk itu bahwa kaifa takunu sakson qiyadiyah. Seluruh Anda ini pemimpin. Kalau sudah pulang di kampungnya, di daerahnya jadi mubalik, sudah disorot, Anda itu pemimpin. Untuk jadi pemimpin gimana? Kaifa takunu sakson qiyadiyah. Bagaimana jadi pemimpin? Gak gampang, jadi pemimpin ya gak gampang. Kalau gampang ya gak ada bukunya gitu. Karena ada bukunya, jadi sesungguhnya ya harus ada yang kita telateni dan kita laksanakan, kita introspeksi. Belum tentu omongan kita bisa diterima. Seperti ini saya, omongan saya belum tentu bisa diterima oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara. Nah, tapi minimal saya berusaha untuk kaifa akunu sakson qiyadiyah dalam konteks dakwah. Karena ketika manggung di stage seperti saya, I am the leader now. Saya pimpinannya, saya pegang mic-nya. Sampean aja enggak ini. Udah minggir udah punya mic. Saya pimpinannya. Tuh, segini banyaknya harus bisa terkuasai oleh kita. Nah, karena sesungguhnya dalam konteks ini hunaka ba'dul ashkhas alladzina yabdu annahum yatamatta'una bil qudrati ala saytarah alal mawaqifi mahma kana. Ini ada beberapa orang yang tampaknya memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi apapun bisa dikendalikan. Tidak peduli situasinya kayak apa. Mubalik harus mampu ini. Pemimpin harus mampu ini. Guru yang dituakan di kampungnya harus mampu ini. Bagaimana orang itu bisa terkontrol oleh kita. Nah, seperti ngontrolnya saya kepada saudara-saudara ini. Tuh kan pada dengerin, tapi ya tetap ada tuh yang masih ucek-ucek HP tuh. Tuh, ada yang lamun ucek-ucek HP gitu. Berarti saya belum bisa ngontrol orang yang ucek-ucek HP detik ini. Padahal saya pidatonya di sini. Ayo, saya melihat ini.
Lah ini cara ngontrol nih, dengan begitu aja udah langsung pura-pura ngeliat ke sini tuh, pura-pura HP-nya ditaruh gitu. Nah, kalau saya tunjuk jegrek kayak gitu kan malu kan? Nah ini cara ngontrol kan? Nah ini salah satu cara ngontrol nih. Tuh, saya lihat HP-nya sudah ditaruh sekarang dan pura-pura dengerin saya walaupun ini bahwa hunaka ba'dul asqas alladzina yabdu annahum yatamatta'una bil qudrati ala saytorati ala mawaqifi mahmaka. Ada orang, tipe orang yang tampaknya memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi apapun. Ini udah terkendali belum ya? Udah rasanya ini, walaupun pura-pura dikit ya. Ini ilmu mahal ini yang saya sampaikan, dan saya yakin sampai itu belum pernah baca ini. Jadi bagaimana jadi mubalik? Mubalik itu adalah as a leader on that situation, sebagai leader dalam situasi itu. Maka jadilah leader yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan ala saytorah, alal mawaqif, atas situasi-situasi apapun bisa terkendali. Mana yang dari Papua, angkat tangan. Papua, berdiri. Baru satu doang. Ya, terima kasih. Kejadian di Papua berkali-kali saya hadir dan saya sering diundang ke sana. Saya sering duduk bersama dengan tokoh-tokohnya, tidak hanya Muslim, tokoh-tokoh non-Muslim. Nah, ketika kita sudah bisa duduk begitu dan kita bisa kontrol situasinya, karena kita mempunyai sesuatu yang diprediksi oleh mustami'in, oleh bapak-bapak semuanya, adalah hal yang penting, hal yang dibutuhkan, something needed, hal yang dibutuhkan oleh publik, oleh orang yang mendengarkan. Maka saytoroh, mengontrol situasi al-mawaqif, menjadi mudah. Pertanyaannya, wama as-sabab wara'a hadza? Apa yang membuat bisa begitu sebabnya? As-sabab, jawabnya, annahum mu'taduna ala qaulil mas'uliyati al-kamilati li af'alihim. Ini jawabnya. Alasannya adalah mereka terbiasa bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Jadi kalau ternyata mustami'innya sudah mengetahui siapa kita, siapa Bapak, itu lebih mudah untuk mengontrolnya. Karena sudah tahu performanya, riwayat hidupnya, suruhnya, af'alnya sudah kelihatan. Model Habib Rizik, performanya sudah kelihatan. Model Abdus Somad, performanya sudah kelihatan. Model Kiai Khalil Nafis sudah kelihatan. Model ustadz-ustadz yang di televisi saya nggak pada hafal itu sudah kelihatan. Artinya ketika orang mau memakai atau mengundang kita sudah tahu performanya, itu memudahkan. Nah, kalau masih meraba-raba, itu kadang-kadang yang bisa lepas
dari pikiran-pikiran keinginannya orang yang muda lepas, atau orang yang ingin mendekat, atau orang yang ingin bergabung, atau orang yang ingin dididik. Jadi hajatnya nggak nyambung, hajatnya. Nah, ketika demikian, kita harus punya model dan performan kepemimpinan sendiri. Tidak mungkin harus saya niru Zainuddin MZ. Suara saya pas-paskan dengan dia. Kalimatnya saya bikin-bikin kayak dia. Ya wong saya bukan Zainuddin MZ. Nggak perlu itu, pokoknya apa sih modelnya, apa sih gayanya, kayak apa sih, itu Anda sendiri. Seperti saya sekarang ngomongnya kayak gini, ya ini gaya saya. It's our model. Nah, apa saja yang melatar belakangi itu? Fahum yaqulun al-mas'uliyah alal faul hatta law iftaqaru lis-sultah allati takaffala lahum dzalik wa talama anna ma'dhaman nas la ya'biuna bitahammulil mas'uliyah khosotan fil mawaqifi as-sayyi'ah. Bahkan jika mereka tidak memiliki wewenang untuk memastikan itu, dan selama kebanyakan orang tidak repot-repot mengambil tanggung jawab, kalau Anda bisa mengambil tanggung jawab itu, Anda ya ilmu Anda ya kekuatan Anda ya pengalamannya itu, nggak harus saya ingin seperti ini, itu akan punya pasar tersendiri. Nah ya, kalau kita ngikutin orang, kita dianggap imitasi. Ya kita ngambil yang aslinya aja lah. Itu. Saya nggak tahu ya. Dulu zaman masih ada ILC di TV One. Nggak tahu kenapa saya selalu ditaruh di tengah. Tapi karena saya ikutin terus, saya mengerti, karena pikiran saya, pikiran tawasud, pikiran tengah. Saya nggak mau, saya punya positioning diri saya sendiri. Anda tidak harus ngikutin seperti saya, positioning saya begitu. Dan kita harus punya positioning. Maka ketika debat di ILC, saya ditaruh di tengah. Karena saya ambil ide-ide dan mengambil kalimat-kalimat yang saya sampaikan dan pendapat-pendapat yang saya sampaikan adalah tawasud. Kalau Anda akan ambil sebelah kanan sekali, ya boleh juga. Atau mau ngambil sebelah kiri sekali, boleh juga. Tapi ingat, fakta di Indonesia kurvanya kayak gunung. Yang paling liberal kiri ada sedikit, paling liberal kiri. Yang paling Islamis kanan ada sedikit. Yang besar adalah di tengah gunungnya. Disinilah tempatnya kita dakwah. Kurvanya begini, kurvanya. Dengan yang paling rasanya yang paling Islam sekali kanan, ya sedikit, walaupun suaranya kenceng, di medsos kenceng, tapi sedikit. Faktanya ketika pilihan presiden belum pernah menang. Ini masalah, ini masalah. Lalu
Kalau kita positioning di sebelah kanan sekali, kecil. Organisasi juga begitu, organisasi ini menggambarkan, organisasi yang ada di Indonesia menggambarkan juga ke tengah. Karena kue dakwahnya besar di tengah. Nah, siapa yang sudah menentukan dirinya sebagai model kayak apa, tekuni itu, jadikan model itu. Dari mulai pecinya, udeng-udengnya, pakaiannya. Jadi BCA lambangnya biru. Naik mobil, mau ke ATM BCA, belum lihat tulisannya. Ada biru-biru, oh minggir, itu BCA. BNI lambangnya kuning. Ini marketing nih. Ini marketing, ilmu marketing. Lambangnya kuning. Belum tahu itu BNI, tapi kesorot ada kuning-kuning kayak BNI, minggir pelan-pelan. Lah, Anda positioningnya di mana? Karena masyarakat tidak peduli. Layak biuna bitahamulil mas'uliyah khosatan fil mawaqifi as-sayyi'ah pun nggak peduli. Nah, ketika Anda sudah punya positioning great, mereka akan memilih yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini. Alhamdulillah, di Indonesia ustadznya lengkap, dari yang paling keras sampai yang paling lembut. Suruh lembut semuanya nggak jadi juga. Ada pasarnya masing-masing. Tapi nggak usah memaksakan. Anda seperti saya aja, nggak mungkin. Di Papua suruh seperti di Jawa, di NTT suruh seperti di Jawa, atau di Jawa suruh seperti di Aceh. Pasti ada perbedaannya. Nah, orang yang pandai membaca perbedaan ini akan memudahkan hidup di mana saja. Bisa diterima di mana saja. Fa innahum yuhibbuna lahum al-khudu liman yatawalla mas'uliyah al-qiyadah. Karena mereka dengan senang hati tunduk pada orang yang mengambil alih dan yang mengontrol, yang menjadi kepemimpinan itu. Masyarakat rata-rata senang kepada orang yang punya performan sendiri, punya kiadah sendiri, punya leadership sendiri, punya model sendiri. Furudul wudu isi tatung mau dipasarkan oleh Ustadz A, B, C, D, furudul wudu tetap sitatum. Tapi bisa beda-beda cara menyampaikannya. Inilah para wali-wali zaman dulu. Dari sebelum Islam berkembang, sudah ada agama lebih dulu di sini. Seperti yang diceritakan oleh Habib Lutfi. Dai-dai yang datang ke sini